Shalom, Tuhan memberkati. Persekutuan dengan Yesus inilah yang membuat doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Kesempatan yang terbaik pagi hari ini, sama-sama buka hatimu di hadapan Tuhan. Ini setiap pengakuan kami Tuhan, bahwa Engkau Allah yang kami andalkan dalam setiap hidup kami. Engkau Allah yang kami perlu dalam setiap musim hidup kami. Apapun yang kami alami saat ini Tuhan, terus kami bersyukur karena Engkau Allah yang begitu baik dalam setiap kami. Shalom, perkenalkan nama saya Pendeta Ernest Onassis Aesong dari Gereja Betel Indonesia Jemaat Home Karanganyar. Untuk itu kita akan mulaikan ibadah. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kepada Tuhan Yesus pada saat ini, di mana kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati ibadah kami pada saat ini. Urapi kami semua siang hari ini, berkati kami, sampaikan firman-Mu kepada kami semua, dan kami percaya kami siap menerima berkat dan urapan Tuhan yang baru pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulaikan ibadah kami pada saat ini. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan, shalom Bapak Ibu saudara terkasih dimanapun saudara berada. Mari sama-sama pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah online GBS Haleluya Palu Solo. Sama-sama kita mau siapkan hati kita, kita bawa hati kita bawa segala kerinduan kita pada Yesus. Bahwa pagi hari ini Dia Yesus yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Bila kasih Tuhan terus limpah atas kita. Mari jemaat Tuhan, kita bawa segenap hati kita menyembah. Bahwa satu hal dalam hidup kita, Yesuslah yang terutama dalam kita. Kami bersyukur padamu Tuhan, karena Engkau Allah yang begitu baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau naikkan setiap ucapan syukur kami Tuhan pagi hari ini. Sebab hanya Engkaulah Tuhan yang layak kami tinggikan, kami muliakan dalam hidup kami.
pujian-pujianmu bagi Yesus. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, dan jangan ingatmu terjadi di hidupku. Kau Bapa yang mengerti setiap hatiku, segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Mari jemaat Tuhan pujikan pujian-Mu dengan kerendahan hati kita. Bawa setiap doamu pada Yesus. Kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur.
Kami percaya Tuhan, di saat kami menyembah, di saat kami memuji, Engkau Allah yang akan memulihkan setiap kami. Diberkati atau belum diberkati, disembuhkan atau belum disembuhkan, kami terus mau katakan bahwa Engkau Allah yang sangat baik dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini diberkati Tuhan. Banyak sekali berkat yang Tuhan sediakan atas kita hari ini. Mari sama-sama kita bersuka karena Yesus telah memberkati kita, memulihkan kita, memberikan kekuatan baru dan semangat baru dalam kita. Haleluya. Mari sama-sama kita bersuka di dalam Tuhan, karena di dalam Dia ada kekuatan, ada kemenangan dalam setiap hidup kita.
Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu debar di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Mari lebih lagi bagi Yesus kita. Nyatakan bersama-sama saudara. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu debar di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah Tuhan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku dan perlindunganku, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuat, gunung batu keselamatanku. Kuat tangan perlindunganku, Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Mari lebih lagi bagi Yesus kita. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaan Tuhan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Oh, oh, Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan
Terima kasih buat sukacita limpah yang Tuhan beri atas kami. Saatnya Tuhan, kami siapkan tubuh, jiwa dan roh kami untuk kami beri. Kami siapkan tubuh, jiwa dan roh kami Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Karenanya Yesuslah yang kami andalkan dalam setiap hidup kami. Engkaulah satu-satunya Allah yang menjadi jurumudi atas setiap hidup. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiadalah yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ini pengakuan setiap kami Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Engkau, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam. Ku perlu Engkau Tuhan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiadalah yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, Kau yang kami andalkan dalam setiap hidup kami Tuhan. Oh, Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiadalah yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari jemaat Tuhan, kesempatan yang terbaik pagi hari ini, sama-sama buka hatimu di hadapan Tuhan. Ini setiap pengakuan kami Tuhan, bahwa Engkau Allah yang kami andalkan dalam setiap hidup kami. Engkau Allah yang kami perlu dalam setiap musim hidup kami. Apapun yang kami alami saat ini Tuhan, terus kami bersyukur, karena Engkau Allah yang begitu baik dalam setiap kami. Kami percaya Tuhan, bahwa di saat kami mengutamakan Tuhan, di situ Yesus bekerja atas setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berkekurangan Tuhan cukupkan, yang mengalami beban berat Tuhan akan lepaskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini siap kami, siap hati yang haus dan lapar akan Engkau. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan dan nyatakan, Yesus, hanya Kau yang
Shalom, selamat pagi jemaat GBS Haleluya Palur. Selamat pagi sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada. Pagi ini kita telah menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tibalah saatnya kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi yang indah Kau berikan pada kami, sehingga kami dapat beribadah, kami dapat menyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan tibalah saatnya kami buka hati untuk Kau taburi firman-Mu, agar firman-Mu tumbuh subur di dalam kehidupan kami, firman-Mu berbuah lebat di dalam setiap langkah perjalanan hidup kami. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan keberadaan kami dalam tangan kemurahan-Mu. Biar Roh Kudus saat ini turun di tengah kami, mengajar dan mendidik kami, agar kami menjadi orang yang taat kepadamu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Banyak jemaat-jemaat atau banyak orang-orang Kristen yang setia kepada Tuhan. Tetapi tidak banyak orang-orang Kristen yang tahu rencana apa dari Tuhan untuk kita atau untuk hidup kita. Atau Tuhan punya rencana apa di dalam kehidupan kita. Ya, jadi banyak orang bergereja, banyak orang menjadi jemaat, banyak orang mengatakan Kristen, tetapi tidak banyak orang yang tahu rencana Allah di dalam kehidupannya. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Rencana Allah ialah agar orang percaya itu melakukan pekerjaan yang baik sesuai dengan kehendak Allah. Tidak sulit kan? Allah kepingin Bapak, Ibu, Saudara dan saya melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang sesuai dengan rencana Allah, yang sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana caranya? Allah menggiring kita agar kita sadar tentang rencana Allah tersebut. 1 Petrus 1 ayat 18 dan ayat 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Allah tahu hidup lama kita, hidup yang tidak ada benarnya, hidup yang dikuasai oleh dosa. Allah tahu latar belakang kehidupan kita. Allah tahu hidup lama kita. Hidup lama kita adalah hidup yang dikuasai oleh dosa. Hidup yang kemauannya semau gue. Hidup yang keinginannya adalah hal-hal yang tidak benar. Lalu Allah ingin kiblat itu diganti. Dengan cara Allah yang diawali dengan penebusan dosa, yang diawali dengan pengampunan, yang diawali dengan karya Tuhan di atas kayu salib.
Nah, supaya apa? Supaya ada perubahan. Hidup lama kita tinggalkan, hidup baru yang kita lakukan. Hidup lama yang dimotori dengan dosa, hidup baru yang dimotori dengan kuasa Roh Kudus. Kita disadarkan bahwa hidup dosa kita telah ditebus oleh Yesus dengan darah yang mahal. Nah, kesadaran ini yang dibangun oleh Allah. Dengan kesadaran ini manusia siap untuk meninggalkan hidup lamanya karena sadar, bukan karena dipaksa, bukan karena ada hukum-hukum yang akan ditimpakan kepadanya, bukan. Tetapi Allah membangun kesadaran supaya begitu sadar hidup lama kita tinggalkan dengan rela. Nah, dengan cara apa? Dengan cara perjamuan kudus. Jadi setiap perjamuan kudus yang kita lakukan adalah menyadarkan bahwa Yesus telah mati di kayu salib dengan memberikan inilah tubuhku yang kupecah-pecahkan untuk kamu. Inilah darahku yang kuberikan kepada kamu. Artinya kita sadar kita telah dibeli dengan harga yang sangat mahal. Dengan pengorbanan Yesus Kristus. Kalau hidup lama kita tinggalkan, kita masuk pada hidup baru. Hidup yang sesuai dengan rencana Allah. Apa yang direncanakan Allah? Yaitu supaya kita ini berbuat baik berdasarkan hukum-hukum Tuhan. Hidup baik yang tata aturannya itu tata aturannya Tuhan. Sebab banyak orang mengatakan ini baik, itu baik. Ukuran mana yang baik? Tuhan membuat ukuran yang baik, yaitu sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu pegang roti, kalau Bapak Ibu pegang anggur, maka Bapak Ibu harus ingat, siap enggak kita masuk di dalam rencana Allah. Allah tidak merencanakan macam-macam. Allah hanya merencanakan supaya kamu hidup baik. Supaya kamu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, inilah perjamuan kudus. Yesus mengatakan, lakukanlah berulang-ulang. Setiap kali kita pegang anggur, setiap kali kita pegang cawan, setiap kali hati kita menengadah ke atas dan mengatakan, aku siap apa? Untuk berbuat baik. Aku siap Bapak untuk hidup di dalamnya. Karena kalau orang hidup di dalam Yesus, orang hidup di dalam Allah, maka orang itu akan menikmati janji yang luar biasa. Di dalam Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dengan hidup baik, maka kita ada di dalam Yesus. Persekutuan dengan Yesus inilah yang membuat doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Firman Allah ada di dalam hidup kita, membuat iman kita makin kuat. Sehingga setiap perjamuan kudus kita harus melihat diri kita. Apakah persekutuan kita dengan Yesus ini bertambah erat?
Apakah firman-firman Allah ini banyak ada di dalam kehidupan kita? Kalau iya, berarti kita siap hidup di dalam rencana Allah. Allah punya rencana yang jauh lebih besar daripada yang kita pikirkan. Selain surga yang diberikan, Allah ingin supaya kita berada di dalam kerajaannya. Di dalam satu tatanan, di dalam satu keadaan, di mana kerajaan Allah itu kita nikmati. Satu kerajaan yang tidak ada ketakutan dan kekhawatiran. Karena iman kita terus tumbuh. Satu kerajaan yang selalu memberikan kepada kita sukacita. Karena doa kita dikabulkan. Syaratnya supaya kita berbuat baik. Syaratnya supaya kita berada di dalam Yesus. Syaratnya supaya banyak firman yang ada di dalam hidup kita. Jadi perjamuan kudus memiliki tujuan. Allah punya rencana dalam hidup kita. Rencana Allah ialah supaya kita menjadi orang yang mampu berbuat baik. Dan rencana Allah ialah supaya kita memiliki firman Tuhan dalam hidup kita dan berani untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau memiliki rencana indah di dalam kehidupan kami. Kami siap Tuhan, sehingga kami siap untuk menikmati perjamuan kudus-Mu pada pagi hari ini. Agar kami dapat memiliki firman yang kami terapkan di dalam langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, kita dengar dulu pengumuman. Yang pertama, di zaman new normal ini kita tetap wajib memakai masker, wajib mencuci tangan, dan wajib menjaga jarak. Selain itu, doa terus kita lakukan. Yang kedua, ibadah GBS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah on-site, ibadah tatap muka, yaitu sekolah minggu pagi jam 7. Jam 9 ada ibadah raya. Lalu hari Selasa jam 6 sore ada pendalaman Alkitab. Rabu jam 6 sore ada ibadah cabang di GBS Haleluya Palur di Perumnas. Ya, GBS cabang Perumnas, GBS Haleluya Palur. Lalu hari Jumat jam 6 ada Permata, Persekutuan Rumah Tangga, tempatnya di Graha, jam 6 sore juga. Lalu pengumuman yang lain, ibadah online terus jalan. Doakan Bapak Ibu agar terus jalan. Doakan agar kru tetap sehat. Doakan agar alat-alat awet. Dan doakan agar ibadah online ini dapat menjangkau banyak jiwa. Lalu, kalau Bapak Ibu membuka ibadah online, tolong di-like. Tolong di-like. Tolong di-komen, beri komentar. Dan tolong di-share. Minimal 5 orang Bapak Ibu. Supaya banyak orang mendengar, melihat bahwa Allah luar biasa melalui khotbah online kita ini. Nah,
Kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami bawa bangsa dan negara kami yang kami cintai, yaitu Indonesia. Tuhan, kami yakin Indonesia ada di hatimu. Itulah sebabnya kami bawa ke dalam tangan Tuhan bangsa kami. Tuhan tolong para pemimpin-pemimpin bangsa kami, yang mulia Bapak Presiden, Tuhan tolong, dan seluruh jajarannya bisa memimpin bangsa ini dengan benar-benar memberikan yang terbaik, dengan roh yang takut akan Tuhan. Apalagi menghadapi segala hal, segala masalah, pandemi COVID-19 ini, Tuhan tolong agar supaya Bapak Presiden kami dan seluruh jajarannya bisa menjalankan, bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang benar-benar bisa membawa bangsa kami untuk keluar dari krisis ini, keluar dari pandemi ini, dan membawa bangsa kami lebih lagi makmur, lebih lagi diberkati, dan nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Tolong bangsa kami Tuhan, dari ujung Sumatera sampai ujung Papua, Tuhan yang memberkati dengan berkat-berkat yang melimpah dari sorga, agar supaya bangsa kami bisa kembali kepada Tuhan, bisa mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati bangsa kami, alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami naikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa untuk Bapak Hinanto, kami berdoa untuk Bapak Marsudi, kami berdoa untuk anak kami Hendra Wijaya, kami berdoa untuk Ibu Setyo Purnomo dan juga Ibu Linda, dosen Unisri. Mereka membutuhkan jamahan-Mu Tuhan. Mereka membutuhkan belas kasihan-Mu. Maka pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Terima kasih Tuhan, Kau akan bekerja dari setiap kehidupan mereka, agar mereka menjadi saksi-Mu. Dan saat ini kami bersyukur Engkau telah memberkati Pak Paulus Sugito, saudari kami Lili, Ibu Bambang, Ibu Doner, Bapak dan Ibu Sriono. Engkau telah jamah, Engkau telah sembuhkan. Mereka nunggu pemulihan Tuhan. Maka jamah iman percayanya agar pemulihan segera terjadi. Kami berdoa untuk untuk cucu kami Yoel, cucu kami Manda yang mau masuk ke perguruan tinggi. Siapkan dana dan prasarananya. Cucu kami Otniel, cucu kami Samuel, cucu kami Soka yang juga akan masuk ke SMK. Kiranya Tuhan juga jamah dengan urapan kuasa-Mu agar dana dan prasarana tersedia. Terima kasih Bapa, Engkau telah menyertai dan memberkati ibadah kami. Engkau telah memberkati doa-doa syafaat kami, dan tibalah saatnya kami akan pulang. Antar dan pimpin kami Bapa, hingga kami sampai di rumah dengan selamat. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu, nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk Engkau. Karena saat ini Allah telah buka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu, terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu, terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah, sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.